Selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi Sobat Juruk dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ada yang baru pulang dari upacara kah? Atau masih berada di lapangan sambil lihat live Instagramnya Juruk Solo. Ya, Minwa ucapkan selamat tanggal 1 Oktober. Hari apa ada yang tahu? Hari Kesaktian Pancasila. Semoga Pancasila selalu tertanam di jiwa kita. Oke. Hari ini kita bakalan belajar bareng tentang sapa-sapa yang ada di Indonesia. Pas banget ya. Wah, di Hari Kesaktian Pancasila, menanamkan jiwa Pancasila, kita belajar tentang satwa endemik yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana nih nanti cara kita belajar? Beda dari biasanya. Kalau biasanya kita keliling dari satu kandang ke kandang lain belajar langsung, hari ini kita mau fun game. Nah, ini pas banget nih buat teman-teman atau mungkin ada followernya Juruk yang jadi seorang guru, bisa diterapkan nih untuk pembelajaran interaktifnya. Oke. Hari ini Minwa bakalan ditemenin sama Mas Rio. Masih ingat atau sudah lupa? Nanti kita langsung ketemu sama Mas Rio dan belajar lebih lanjut tentang satwa-satwa yang ada di Indonesia. Jadi untuk setengah jam ke depan jangan kemana-mana ya. Oke. Sudah ada siapa aja nih yang join? Disapa dulu sama Minwa ya. Bentar ya. Oke. Oh ya, sambil kita nunggu persiapan untuk belajar bareng, Minwa ingatkan sekali lagi kalau hari ini Juruk masih tetap tutup untuk sementara karena pembangunan masih berlangsung. Dan rencananya nanti bisa sampai akhir tahun, tapi untuk lebih pastinya nanti Minwa share di feed Instagramnya kalau ada perubahan. Oke, halo ada Kak Anissa, terus ada siapa lagi nih? Banyak banget ya. Oke, langsung aja ya kita mulai untuk belajar barengnya. Mari kita cari Mas Rio. Di manakah Mas Rio? Mas Rio, halo. Oh, ternyata di belakangku. Halo. Ya, halo Mbak Tika. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah baik, udah sebulan kita nggak ketemu sama teman-teman ya. Iya, Kita benar udah banget. tutup sekalian. Oke Mas Rio, hari ini kita mau belajar apa nih? Nah, kita kebetulan bertepatan juga tanggal 1 Oktober ya. Jadi kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Jadi untuk memperkuat rasa nasionalisme kita. Bahasanya berat banget ya. Iya. Untuk memperkuat rasa nasionalisme kita harus kenal juga di negara kita, Indonesia ini. Oke. Jadi salah satunya mungkin sebelum kita masuk ke satwa-satwanya ya, ini papan yang kita buat waktu ke SMP kemarin, ini terbuat dari barang-barang yang sudah nggak pakai. Jadi mencintai Indonesia itu nggak hanya sekedar apa ya, kita ngerti bendera, kita bayar pajak, itu cinta Indonesia juga ya. Iya benar. Salah satunya kita juga harus menjaga lingkungan. Oke. Karena negara kita, tempat kita tinggal, kita harus merasa nyaman juga ya. Ya. Nah, ini adalah salah satu Hasil daur ulang. ya hasil daur ulang, hasil karya kita ya. Iya benar, maksudnya Indonesia di tangan saya gitu. Indonesia di tangan kita. Indonesia di tangan kita. Jadi papan ini bisa nggak usah mahal-mahal, kita udah bisa menggunakan bahan daur ulang, kita bentuk sesuai peta Indonesia, kita buat sedemikian rupa. Nanti ini kita bisa buat ditiru teman-teman di rumah atau bapak ibu guru sekalian ya, mengajar di sekolah-sekolah. Nanti nggak cuma buat satwa, kalau ini kita karena konteksnya di lembaga konservasi, kita akan mengenal satwa yang ada di Indonesia ya. Jadi kenal Indonesia dengan cara mengenal satwanya. Nah, tapi kalau nanti teman-teman atau bapak ibu guru yang mau menggunakan ini sebagai media ajar, nanti ini bisa diganti misalnya monumen-monumen atau bandara-bandara. Ya, bandara, nama kota atau dan lain sebagainya. Wah, ternyata multifungsi ya? Aku Iya, baru sadar loh. multifungsi. Padahal Bisa buatnya nanti dari dijual. kardus, cuma dari Iya. kardus murah, bisa ditemukan di rumah, di toko. Oke, nanti kalau untuk proses pembuatannya kita agendakan live berikutnya. Oke. Oke Mas Rio, mungkin Ya. sebelum kita masuk ke satwa bisa jelasin dulu Mas Rio hafal nggak nih? Ini replika pulau mana aja nih? Oh ya. Kita tes dulu ya Mas Rio, masih Oke. ingat nggak ya? Seberapa nasional? Iya udah, seberapa rasa nasional? Iya. Berapa kita mengenal Indonesia? Nah, kalau yang dari kalau di peta berarti ini paling barat ya. Ini paling barat, ini adalah Pulau Sumatera. Oke. Sumatera, kemudian ini
provinsinya Bangka Belitung, karena apa namanya kecil ya, jadi nggak muat semua pulau kita masukin di sini ya. Jadi kita ambil apa namanya kepulauan-kepulauan besarnya aja. Terus yang di atas ini sebelah utara ada Pulau Kalimantan. Ini sengaja kita potong karena di sini ada Malaysia ya. Malaysia sama Brunei Darussalam. Jadi kita potong di sini untuk di yang masuk Indonesia aja. Kemudian yang kedua ini di pulau tempat Taman Satwa Taru Juru berada. Iya. Nah, Taman Satwa Taru Juru di sini. Lihat. Taman Satwa Taru Juru di sini. Ini adalah Pulau Jawa dan ini Pulau Madura. Sebelahnya ini rujukan wisatawan mancanegara dan juga wisatawan lokal Pulau Bali. Salah satu kebanggaan Indonesia juga ya. Benar banget. Ini pulau yang paling gampang dikenalin dengan bentuk huruf K. Ini Pulau Sulawesi. Kemudian ini harusnya lebih banyak ini Maluku. Maluku ini ya kepulauan, tapi karena nggak cukup kita bikinkan dua perwakilan untuk Maluku Utara sama Maluku. Kemudian sebelahnya Bali ada Nusa Tenggara Barat. Yang ini tiga tempat tinggalnya Komodo. Ini Nusa Tenggara Timur dan yang terakhir paling timur adalah Papua. Oke, teman-teman masih ingat tadi yang dijelasin sama Mas Rio? Nanti di 5 menit terakhir kita main game ya, yang bisa jawab nanti dapat plus dari Minggu. Mau bagi-bagi hadiah tapi nggak ketemu. Oke, kalau diinget-inget ya tadi ya ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Dan yang kecil-kecil tadi. Aku lupa, ya enggak deh. Oke, selanjutnya kita mau jelasin dulu yang dari mana ya? Mana ya? Dari Sumatera. Sumatera. Oke. Sebenarnya dari Sumatera ini ada beberapa. Jadi ini terbuat juga dari barang bekas yang kita pakai ya. Di belakang kardus ini bisa lihat. Ini nggak sponsor tapi kalau mau sponsor boleh. Boleh. Dari mana nih Mas? Ini gua nggak kelihatan. Tapi yang penting ini adalah dari bahan bekas. Kertasnya pun kertas bekas yang sudah nggak terpakai. Yang tidak ada apa namanya informasi penting, kita balik terus update gambar-gambar binatang. Kelihatan nggak ya? Ini gambarnya ada pesut mahakam, kelihatan nggak? Dia kelihatan nggak? Maju Ada lagi. arwana Kalimantan, ada komodo, ada ini tau nggak ini apa ini? Ada yang tau nggak? Apa itu? Ini adalah ular condro. Ular condro. Iya. Kemudian ada orangutan, ada cendrawasih, apalagi ya? Ada banteng Jawa, sama harimau Sumatera. Ini terbuat dari kardus ya, saya jelaskan tadi. Kemudian ini juga dari kertas bekas. Nah untuk pembelajarannya, permainannya kita kasih apa namanya ini kawat. Kita kasih kawat di atas. Kemudian di pulau-pulau ini tadi ada satuannya langsung ya. Bener-bener untuk live langsung ya. Di pulau-pulaunya kita pasang pin ya, paku pin untuk digandalkan. Misalnya seperti ini. Ada yang tahu harimau dari mana? Harimau yang ada di Indonesia. Jadi di dunia ini ada sekitar 6 atau 7 spesies harimau yang masih eksis atau masih ada ya. Jadi belum punah. Salah satunya di Indonesia. Ada yang tahu di mana? Harimau? Ada yang tahu? Coba aku bantu Mas ya. Iya. Ini Ada satwa tulisannya. dari mana? Ada tutupan, ditutupin dulu. Ini harimau dari mana? Coba tulis di kolom komentar. Iya. Harimau ini berasal dari pulau mana? Ada yang jawab kah? Belum ada. Oke. Itu ada Apa? Hamid Siapa? Ciliang. Kak Hamid Ciliang. Kak Amit. Oke, Dari Sumatera. Sumatera. Iya, benar. Benar sekali. Nah, berarti kita letakin di mana nih Mas Di Rio? mana? Kita taruh di mana? Karena Sumatera tadi di barat, kita taruh di sini. Bisa ditaruh di sini atau di sini tergantung peletakannya gimana. Ada yang tahu harimau Sumatera ini makannya apa? Ada yang tahu harimau Sumatera makannya apa? Seblak Makannya kah? iya. Ayam panggang kah? Atau esus coklat yang lagi Itu viral ya? coklat lagi. Iya, viral tuh ya. Aku mau kalau itu. Apa Iya. Mas Rio? Harimau Sumatera Harimau makannya apa? Sumatera ini makannya daging. Jadi selain kita main seperti ini, nanti kita bisa mengenalin misalnya Oh, Kak Hamid udah jawab nih. Karnivora apa makan daging? makan daging. Misalnya ini banteng, tapi banteng nggak ditemukan di Sumatera ya. Katakanlah ini rusa sambar.
rusa sambar. Kata saya balik aja biar nggak bingung ya. Rusa sambar kita taruh sini. Nah, kenapa harimau Sumatera ini nggak boleh punah? Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa harimau Sumatera nggak boleh punah? Iya. Ada yang mau bisa jawab? Bisa langsung ditulis. Ada pertanyaan dari Mas Rio. Kenapa harimau Sumatera nggak boleh punah? Atau kenapa semua hewan nggak boleh punah ya? Aku Mungkin nggak tahu, gitu. aku tahu. Tapi biar teman-teman dulu yang jawab. Ya, kalau kita persempit lagi di Sumatera, kenapa harimau Sumatera nggak boleh punah? Ini salah satu hewan yang jadi maskotnya Indonesia ya. Jadi di alam liar itu nggak sampai 600 ekor. Nah, jadi kita harus menjaga populasinya. Kenapa sih kita harus menjaga populasi harimau Sumatera ini biar nggak punah? Kenapa tuh Mas Rio? Ya, misalnya ini tadi dengan bisa tambah deh. Kita anggap ini babi hutan ya. Ada babi hutan, tapi bukan babi hutan. Nah, ada babi hutan. Ini anggap babi hutan ya, bukan babi rusa ya. Kalau babi rusa kan di Sulawesi. Nah, di Sumatera ini ada hewan yang namanya harimau Sumatera dan juga ada babi hutan. Nah, babi hutan ini beranak pinangnya cepet banget. Dia beranak pinangnya cepet banget dan dia ini sebenarnya omnivora, jadi bisa memakan apa aja. Nah, kalau babi rusa ini sampai masuk perkampungan, masuk ke daerah pemukiman, nanti dia makan hasil-hasil pertanian petani. Jadi untuk mengontrol babi hutan ini supaya tidak meledak, supaya tetap di hutan, lestari di hutan dan tidak masuk ke pemukiman atau ke lahan pertanian, harimau ini harus ada. Jadi predatornya ini harus ada. Kalau nggak ada, dia meledak semua hasil pertanian habis dan manusia nggak bisa makan akhirnya ya rugi kita sendiri. Jadi kenapa kita harus menjaga kelestarian satwa-satwa? Salah satunya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi karena harimau Sumatera tadi siapa yang jawab makannya daging? Kak Amit. Kak Amit ya. Benar kata Kak Amit, karena makannya daging dia akan makan si babi rusa ini, si babi hutan. Jadi populasinya tetap terkontrol sehingga kalau harimau Sumatera punah, babi hutan akan meningkat dan merugikan bagi manusia. Salah satunya karena ekosistem yang terjadi. Oke, nah itu teman-teman tadi udah jelasin Mas Rio ya. Kami juga jawab nih karena anak cucu kita nanti nggak bisa melihat hewan-hewan yang luar biasa itu atau tidak benar, mengenal hewan. Itu juga benar. Terus tadi yang dijelasin Mas Rio ya, ini dijawab juga nih sama Kak Adiwira nih. Karena kalau punah nanti rantai makanan di ekosistemnya jadi berantakan. Nanti bisa berpengaruh sama hewan lain. Benar sekali ya. Nah itu tadi bisa menjadi pembelajaran interaktif buat teman-teman, terutama bapak ibu guru di sekolah. Jadi papan edukasi ini bisa diterapkan untuk membantu menjelaskan ke anak-anak kenapa pentingnya menjaga hewan-hewan yang dilindungi, termasuk harimau Sumatera dan hewan lainnya. Gitu ya Mas Rio ya. Oke, kita lanjut lagi Mas Rio. Mungkin ada satu pertanyaan juga. Misalnya babi hutan yang punah, apa yang akan terjadi? Sama, ekosistemnya ekosistem pasti rusak. Iya. Dan yang akan ditakutkan adalah harimau Sumatera masuk ke pemukiman. Yang ditakutkan adalah nggak cuma menyerang hewan ternak, tapi juga menyerang manusia. Nanti akan timbul konflik, terus nanti punah. Kalau semuanya punah, kita yang rugi nanti akan ada bencana-bencana ekosistem yang lain. Ini jadi harimau Sumatera kita tahu Sumatera ya. Yap. Oke. Habis itu kita ambil dua hewan Mas, coba Mas. Oke. Sekarang yang ada di Kalimantan. Kira-kira Ada yang di Kalimantan. Kita ambil yang ada di Kalimantan. ada pesut mahakam sama cendrawasih minor. Nah, Kira-kira yang asal dari Kalimantan yang mana? oke. Ada pesut mahakam sama cendrawasih. Iya. Kira-kira yang berasal dari Pulau Kalimantan yang mana? Ayo tulis di kolom komentar. Oke, kita tunggu sebentar Mas. Jadi mungkin sambil nunggu, ada yang tahu nggak sih pesut mahakam ini kira-kira hewan apa? Apakah dia ikan, ataukah dia reptil, atau dia mamalia? Ikan lah, kan dia berenang di laut. Ya Ya, kan? pesut mahakam ini di Sungai Mahakam, bukan di laut. Oh, itu Ini di di Sungai sungai. Mahakam, iya. Oh,
Ini salah satu lumba-lumba yang hidup di air tawar. Salah satu kekayaan alam Indonesia juga ini. Wah. Jadi jangan sampai punah. Mantap sekali. Nah ini juga bukan ikan. Pesut mahakam ini adalah mamalia karena dia melahirkan anaknya. Kemudian setelah anaknya lahir dia menyusui anaknya. Jadi puting susunya itu di belakang sirip nih biasanya. Atau di termasuk mamalia. iya karena dia menyusui anaknya. Dia punya kelenjar susu. Berarti nggak semua hewan yang berenang itu ikan ya, Mas? Enggak semua yang berenang ikan. Oh, I see. Aku baru tahu loh. Iya. Kura-kura ikan apa reptil? Reptil. Ya kura-kura reptil. Tapi kan juga di air kan. Ada yang bulus, ada yang penyu. Itu kan di air terus kan. Jarang ke daratan. Terus yang disebut ikan yang gimana dong? Yang disebut ikan itu biasanya dia yang punya titik. Oh, oke. Dia punya titik, kemudian bernafasnya dengan insang. Kalau ini dia bernafasnya dengan paru-paru. Jadi bukan dengan ikan. Salah satu kekayaan alam yang harus dijaga dan nggak boleh punah. Oke, udah dijawab nih sama Kak Amit nih. Yang Dari dari Kalimantan yang pesut. Iya, benar sekali yang ya. cendrawasih dari Papua. Kalimantan adalah Yeay, kasih upload dari Minwa. Udah foto plus aja ya? Udah foto upload dulu. Nanti kalau udah buka baru. Iya. Kita kasih ikut Oke, aja. tadi udah Makasih dijelasin ya. juga tentang pesut mahakam sama Mas Rio. Lanjut lagi Mas Rio, sekarang yang di Pulau Sulawesi. Nah, di Pulau Sulawesi kita ada dua ketel atau sapian atau kerbau. Mana Jadi yang ada dua berasal kerbau dari ini mana yang Sulawesi? berasal dari Sulawesi? Banteng atau anoa? Banteng atau anoa? Ada tulisannya banteng Jawa nih. Iya. Ya siapa tahu dia pernah Iya. merantau ke Pulau Jawa aslinya Iya. dari Sulawesi ya kan nggak tahu kan. Iya. Oke. Coba ditulis. Oke, sambil nunggu jawaban dari teman-teman bisa bantu dijelasin sama Mas Rio. Iya. Anoa itu apa? Anoa ini adalah salah satu kerbau endemik Indonesia. Jadi nggak ditemukan dimanapun dan hanya ditemukan di nanti ketahuan ya. Nanti ketahuan. Nah, kemudian kalau banteng ini, walaupun namanya banteng Jawa, sebenarnya dia nggak cuma dari Jawa. Dia ditemukan juga di. Oke. Oh, udah Dijawab yang jawab dulu, nih. ya. Kak Amit lagi nih yang jawab Wah, nih. aktif Jawabannya banget, Anoa. guys. Iya, benar sekali. Benar sekali. Anoa ini ditemukan di Pulau Sulawesi. Jadi anoa ini ada dua jenis, anoa dataran rendah sama anoa dataran tinggi. Sebenarnya sama-sama aja, cuma perbedaannya cuma tempat tinggalnya aja. Kalau untuk kemiripannya mirip banget, agak susah membedakan. Tadi Mas Rio kan jelasin nih, banteng Jawa Iya. nggak cuma berasal dari Pulau Jawa nih. Iya. Terus dari mana dong? Jadi banteng Jawa ini ada di Jawa, ada di Bali juga, ada juga di Kalimantan. Oh, oke. Selain itu dia juga merantau ke Thailand Oh, sampai India. wah, Jadi luar biasa. cukup Mainnya luas. Dan ini salah satu binatang yang dilindungi dan kemarin masuk ke apa namanya GSMP atau Global Species Management Plan. Jadi salah satu usaha pengembangbiakan in situ 4 satwa prioritas yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah banteng. Kemudian salah duanya, kemudian setelah banteng ada anoa, harimau Sumatera, dan satu lagi adalah apa namanya itu ya? Harimau, anoa, Biru, Sa. ya sama babi rusa. Sama babi rusa. Babi rusa dari mana tadi? Kayak saya sudah jelasin kayaknya tadi. Belum, tadi Udah. sebutan. Ya, tapi kan tadi sempat bocor dikit. Oh iya. Dari mana? Ya? Aku kok lupa sih. Kan kemarin aku Dari ke mana? SMP. Dari Sulawesi juga. Dari Sulawesi. Ya, dia hewan endemik. Jadi nggak ditemukan dimanapun selain di Sulawesi. Mungkin ini kita pasang di Bali aja ya. Ya. Boleh ya, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, karena selain ada di Jawa, ada juga di Bali, Kalimantan, kemudian Malaysia, Thailand, Vietnam, sampai India. Kemudian ada juga Mana lagi? Jawa belum? Oh. Atau kemana? Papua juga boleh? Jawa, tapi contohnya air. Ya. Ini aja deh. Orangutan. Orangutan ini kita punya 3 spesies. Ada Bongo pygmeus, ada Bongo tapanuliensis, sama Bongo aplidi. Dari mana aja kira-kira orangutan? Ini kan tulisannya cuma orangutan ya? Yeah. Tulisannya cuma orangutan ya? Kira-kira Yuk tebak-tebak dong. 3 spesies ini ada di pulau mana aja? Jadi karena gambarnya cuma satu,
Ini foto punya kita ya. Jadi yang orang hutan yang dari ya dari kira-kira dari mana aja kira-kira. Nanti kita pasang di 2 tempat. Kami jawab lagi nih. Ya. Dari Kalimantan, Sumatera sama Tapanuli. Iya, nggak? bener. Dari Yeay. Kalimantan sama dari Sumatera. Oke. Nah, untuk perbedaannya biasanya orang hutan yang dari Kalimantan ini dia lebih gelap warnanya. Ya, di Kalimantan dia warnanya lebih gelap, kemudian aktivitasnya lebih banyak di bawah tanah. Kalau yang di Sumatera, Adelie sama Tapanuli yang sini itu warnanya kemerahan, kemudian aktivitasnya lebih banyak di pohon, di atas pohon. Kira-kira kenapa orang hutan ini perilakunya berbeda? Kenapa yang di Kalimantan lebih banyak aktivitas di atas tanah, kalau yang orang hutan Sumatera di bawah, di atas pohon? Waduh. Agak susah lagi nih. Ayo kami jawab dong. Ya, kita harus kenal ini satu-satunya. Iya, kenapa yang dari Kalimantan sukanya jalan-jalan di tanah, yang atas sukanya manjat-manjat di pohon? Iya. Kan padahal di Kalimantan banyak pohon juga ya. Iya. Kenapa dia lebih banyak juga? Bahkan salah satu hutan terbesar di dunia itu di Kalimantan. Iya. Oh, mungkin terlalu tinggi Mas Rio, jadi dia nggak berani Takut ya? manjat. Fobia ketinggian mungkin Fobia ketinggian. Atau mungkin ukurannya terlalu besar yang di Kalimantan, jadinya kalau manjat capek kayak aku. Ini ada clue-nya ini. Jadi udah ada clue-nya ini. Udah ada clue-nya ini. Kenapa orang hutan Sumatera lebih banyak di atas pohon? Karena lokasinya lebih kecil. Karena ada predatornya. Oh, Karena salah satu predatornya orang hutan, apalagi yang kecil, itu adalah harimau Sumatera. Jadi perilakunya orang hutan Sumatera itu lebih banyak di atas pohon, seperti itu. Kalau di Kalimantan dia nggak ada predatornya. Di Kalimantan ada sebenarnya beruang mati, tapi dia lebih sering menyerang yang kecil. Kalau di Sumatera kecil maupun besar diserang sama harimau. Kalau di Kalimantan beruang kan biasanya lebih kecil daripada orang hutan jantan. Biasanya kalau anakan yang di Kalimantan biasanya dilindungi sama induknya, nggak salah sama. Kalau orang hutan yang Juruk dari mana Mas? Kalau orang hutan di Juruk kita dari Kalimantan. Orang hutan Kalimantan. Ya di sini. Ini manjat pohon. Ya di manjat pohon. Jarang, jadi lebih sering di bawah tapi tetap bisa manjat. Oh gitu. Kalau di sini perilakunya lebih sering di atas pohon dan lebih jarang ditemukan. Dan juga hampir punah juga semuanya ini. Ya, iya. Ini semua yang nempel di sini yang dilindungi semua ini. Kemudian mungkin kita menuju ke arah timur ya. Yes. Kita mau ke Papua. Kita mau ke sini dulu. Papua. Papua aja. Kita ya. Reptil belum ya? Sama ada reptil ya. Di antara dua hewan ini, yang dari Papua kira-kira yang mana? Ya, boleh. Ada apa itu? Ada komodo. Ada komodo sama ular condro. Ular condro. Mana yang dari Papua? Mana yang dari Papua? Ayo Adi, dijawab Adi. Ini walaupun warnanya hijau tapi nggak berbisa ya. Jadi nggak semua yang ular yang warnanya hijau itu berbisa. Gitu. Kalau untuk tahu nggak berbisanya harus belajar lebih banyak. Jadi kita nggak bisa. Jadi dia melilit. Enggak. Tapi kan ukurannya kecil. Enggak. Jadi Cara menaklukin mangsanya gimana? dia ngelilit, dia tetap ngelilit. Kalau ini kan masuk jenis piton dia. Jadi Oh, lebih besar. melilit. Enggak, maksimal sekitar 2 meteran. Banyak jenis, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ada loh ular yang warna hijau kayak gini, warnanya terang tapi nggak berbisa. Kemudian dia menyerang mangsanya dengan cara melilit, menggigit terus melilit. Kemudian ini yang bagus itu cara ininya nih, cara apa ya, nangkring itu biasanya apa? Cara nangkringnya, cara nongkrongnya tuh kayak gini, cara nongkrongnya. Ada bentuk, nanti deh coba cari habis live Instagram, ada di Google, coba cari, atau di YouTube cari aja ular condro atau Morelia perigis. Itu bagus banget itu. Coba tuh nanti lihat, belajar tentang ular condro. Ya. Terus kalau nanti ada ular hijau yang ada di Jawa ya, karena teman-teman kebanyakan yang nonton mungkin dari Jawa, jangan asal pegang ya. Oh, ada yang berbisa. Iya, ada yang berbisa. Jadi kita mungkin di internet itu banyak yang beredar ciri-ciri ular berbisa dan nggak berbisa. Tapi itu sepenuhnya nggak benar. Jadi misalnya kalau kepalanya segitiga itu pasti berbisa.
yang kepalanya nggak segitiga nggak berbisa, nggak juga. Ya kobra sama king cobra itu berbisa tapi kepalanya bulat, Oh iya. bahkan lebih tinggi daripada yang kepalanya segitiga bisanya. Oh hati-hati ya teman-teman ya, jadi jangan asal-asalan ya. Yup. Oke. Ada yang udah jawab? Sudah, Kak Amit lagi. Wah, Ular yang dari mantap. Papua, komodo dari Pulau Komodo. Iya benar sekali. Oh, Kak Amit dari Siantar Zoo, pantesan dari Wah, tadi bisa bener. jawab. Halo, salam Siantar dari Zoo. Solo. Iya. Halo. Nanti mampir kalau udah buka. Kalau Solo Zoo udah buka. Oke, lanjut. Iya. Mungkin Lanjut. yang terakhir Mas Rio, Iya. sebelum kita close. Kita ada 2 satwa lagi ya. Kita ada 2 satwa lagi. Mungkin selain Kak Amit ya. Ya, yang lainnya. Kamu Tapi tahu, nggak ada 2 apa-apa nih. sih. Ada perwakilan Pisces atau ikan. Tadi ciri-cirinya apa? Ada sisiknya ya. Ya sisik, kemudian napasnya pakai insang. Oh iya. Ikan. Oke. Ada arwana, tit, ada tulisannya ini kelihatan nggak? Kelihatan dong Mas Rio. Sama cendrawasih minor. Dari manakah ini? Cendrawasih dari mana? Cendrawasih ini dulu sempat ada di uang koin ya, kalau nggak salah ya. Iya benar. Kenapa? Di uang berapa ya itu? Rp25 ya, Mbak ya. Aduh, udah nggak pegang aku Mas. Iya. Terakhir 50. Kelihatan udah tua ya kita. Kalau 50 pernah ada komodo itu. Oh iya, benar. Komodo. Ya, dari mana nih Cendrawasih Dari dari mana? mana? Arwana dari mana? Oke, sambil dijelasin mungkin Mas. Ya. Kira-kira makannya apa sih Cendrawasih itu? Kalau cendrawasih ini biasanya makan serangga sama biji-bijian, Duh, kemudian ya kadang omnivoran. buah-buahan juga. Ya, Hmm. kebanyakan burung kayak gitu. Kalau burung-burung di timur, di Maluku ke timur, yang bukan paruh bengkok ya, ini biasanya untuk menarik perhatian pasangannya itu pakai warnanya yang indah sama tari-tarian biasanya. Kalau untuk yang burung-burung di sebelah barat yang bukan paruh bengkok biasanya narik perhatian dengan siulan atau suara. Makanya banyak yang miara burung itu kan biasanya dengar suaranya ya, kicauannya biasanya ini ya. Tuh. Kalau arwana juga selain di Kalimantan ada juga di Pulau Tit. Oh, udah dijawab nih sama Kak Ami. Bener nih Arwana dari Kalimantan. Iya, benar ada tulisannya soalnya ya. Iya, selain itu di mana Mas? Selain itu ada juga tetanggaan sama cendrawasih. Cendrawasih di- Ya, cendrawasih di Papua ya. Tatar langsung aja ya. Arwana di sini. Selain di Kalimantan, ini arwana merah atau siluk merah biasanya nyebutnya. Asalnya dari Kalimantan. Selain di Kalimantan ada juga di sini. Oh, di Papua juga. Di Bogor juga ada. Namanya siluk Papua atau Arwana Leropet ini biasanya kalau orang-orang nyebutnya jas ini. Jadi ukurannya lebih kecil daripada yang di Kalimantan sama Sumatera. Warnanya juga agak kehitaman kalau yang dari Papua. Ini ada di Sumatera juga ada. Tapi jarang-jarang, nggak semuanya ada. Mungkin di sungai-sungai besar dan jarang banget ditemukan. Tuh. Oke, tadi ada yang tanya ya, hari Ya. ini Juruk Solo Zoo masih buka apa enggak? Kita masih tutup ya Kak ya, karena masih dalam proses pembangunan. Nanti kalau sudah dibuka, Minwa infokan. Mohon doa restunya juga ya. Kurang jelas Kak pengucapannya kalau pakai masker, kasihan anak-anak kecil yang belajar di sini. Ya, maaf, karena kita Maaf. masih Iya. pasca pandemi, jadi di luar juga ruangannya, jadi kita pakai masker. Next live nanti kita perbaiki lagi. Oke. Tutup sementaranya sampai kapan Pak? Sampai ada pemberitahuan selanjutnya ya? Mm-mm. Sampai ada Oke. pemberitahuan selanjutnya. Kita juga belum tahu sampai kapan pembangunannya. Mohon doanya aja biar lancar, segera cepat selesai, cepat dibuka dan kita silaturahmi lagi, tatap muka lagi, belajar bareng lagi. Wah, nggak kerasa Mas Rio sudah setengah jam kita belajar bareng sama teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita close live Instagram kita hari ini ada pesan buat teman-teman dari Mas Rio. Silakan. Ya. Untuk teman-teman tetap apa ya namanya jaga kesehatan, walaupun pandeminya sudah dicabut dan sudah jadi endemi, tapi kemarin kita ada teman yang kena juga ya. Ada yang masih kena corona Masih juga ada ya. yang kena corona Nah, juga. jadi kita masih tetap harus jaga protokol kesehatan, paling nggak pakai masker, kemudian jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, yang cukup, istirahat yang cukup. Vitamin Kemudian, jangan lupa. ya, kemudian jangan lupa jaga lingkungan juga, jangan sampai satwa-satwa yang kayak yang harusnya tinggal di alam nanti punah. Jadi jaga agar tetap lestari, biar kita bisa melihat langsung, biar kita
nanti juga ini tetap rugi sendiri kalau satwa-satwa ini punah. Kayak tadi misalnya harimau punah, babi hutan atau satwa lain yang nggak dimangsa bisa merusak pertanian, perkebunan, atau kalau mangsanya harimau punah dia bisa masuk ke pemukiman. Jadi tetap sekarang jaga lingkungan, tetap terus belajar, jangan hanya internet untuk main game. Sesekali menghibur diri boleh, tapi jangan lupa untuk belajar terus. Terima kasih Mas Rio, terima Ya. kasih buat waktunya. Sama-sama. Oke, itu tadi live Instagram kita hari ini bareng Mas Rio, belajar tentang beberapa satwa endemik dari Indonesia. Semoga bermanfaat. Nanti yang ketinggalan bisa lihat di feed Instagramnya Juruk, bisa dilihat ulang beberapa informasi buat belajar teman-teman. Oke, ketemu lagi di live Instagram selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan salam lestari. Dadah.